Kita masuk saja ke paket yang keempat, ya, UTBK Matematika Saintek, ya, persiapan untuk kalian yang menghadapi UTBK. Langsung aja ya, kasus yang pertama ini ada suatu senyawa kimia mengalami peluruhan secara terus-menerus. Ya, artinya dia meluruh, makin lama ya namanya meluruh. Ini makin sedikit nanti jumlah senyawa kimianya. Nah, banyaknya peluruhan senyawa tersebut dinyatakan dengan fungsi Fx. Nah, ini rumusnya ya. Rumus dari banyak peluruhannya. 6 sin kuadrat seper X per seper X tan sepertiga X. Dengan nantinya si Fx ini dinyatakan dalam satuan gram. Ya, jadi nanti banyaknya peluruhannya, ya ini bicara massa. Ya, dinyatakan dalam gram. Dan X-nya yang ada di rumus fungsinya ini menyatakan waktu, dinyatakan dalam jam. Nah, nantinya yang jadi pertanyaan adalah banyak peluruhan senyawa tersebut sampai dia habis. Lama-kelamaan ini kalau melurus secara terus-menerus ya akan habis senyawa ini. Ya, makin lama makin sedikit sampai habis. Jelas dong, saat X-nya makin besar ya, X di sini bicara waktunya. Ya, mungkin kalau dalam waktu 1 jam banyak meluruhnya nggak sebanyak kalau X-nya 2 jam. Nah, itu contohnya ya. Semakin banyak atau semakin lama waktu meluruhnya atau semakin besar nilai X-nya, dipastikan banyak peluruhannya ini ya semakin besar juga. Sehingga nanti sisanya makin dikit. Ya kan? Kalau meluruhnya semakin banyak ya sisa senyawa kimia ini akan makin sedikit. Nah, banyaknya peluruhan senyawa tersebut sampai habis dipastikan itu terjadi saat X-nya di sini yang mendekati tak hingga banyaknya saat waktunya nih. Waktunya mendekati infinite. Ya, saat waktunya mendekati infinite, dipastikan nih banyak peluruhannya maksimal sehingga menyebabkan senyawa tersebut ya habis. Nah, itu ya. Jadi di sini jelas kita bisa menggunakan konsep limit ya. Limitnya di mana ini X di sini bicara waktu ya. Saat waktunya mendekati infinite. Nah, ini. Ya, jadi saat si X-nya mendekati infinite, nah nanti yang ini nih. Fungsi inilah yang jadi fungsi limitnya. Ya, yaitu 6 dikalinya dengan sin kuadrat seper X ya. Nah, kemudian dibagikan dengan seper X. Seper X dikalikan dengan tan ya. Tan dari 1/3 X. Nah, nantinya kita akan carikan ini hasil limitnya. Nah, hasil limit inilah yang disebut sebagai banyak peluruhan senyawa tersebut sampai habis. Ya, ini nanti yang jadi jawaban kita di sini. Oke, ini masalah limit fungsi trigonometri. Ya, di kelas 12 kita udah belajar. Ya, harusnya nggak lupa ya. Kita punya beberapa sifat limit fungsi trigonometri. Jadi saat limit X-nya mendekati ke 0, katakanlah fungsi trigonometrinya sin AX deh. Ya, jadi ini koefisien X-nya adalah A per katakanlah ini BX. Ya, nah, ini hasilnya itu kita bisa ambil koefisien nih. Koefisien X ya pada sin AX ini yaitu A per koefisien X yang ada di penyebut. Jadi di sini hasilnya adalah A per B. Nah, ini salah satu sifat limit fungsi trigonometri yaitu saat X-nya mendekati ke 0 ya di sini. Dan ini kalau pecahannya dibalik pun berlaku. Misalnya BX per sin AX ya nanti hasilnya B per A. Atau perbandingannya antara sin dan tan pun berlaku. Misalnya sin AX per tan BX, tetap hasilnya A per B. Nah, itu sifat limit fungsi trigonometri. Ya, kita udah belajar di kelas 12 ini ya. Jadi, diharapkan kalian nggak lupa. Nah, oke, balik lagi ke soalnya ya. Ini kan di sini limit X mendekati infinite atau tak hingga. Sementara sifat yang kita miliki di sini X-nya mendekati ke 0. Nah, kelihatannya ini bentuk ini nih. Ini harus kita sedikit rombak ya. Ini harus kita buatkan si limit ini nantinya mendekati ke 0. Ya, variabelnya. Nah, caranya gampang. Gini, misalkan di sini kan kita punyanya X mendekati infinite ya.
Supaya nantinya mendekati ke 0, ini kita balikin aja. Ini kan kalau kita bikin pecahan X-nya X per 1 ya. Infinite-nya ya boleh kita tuliskan per 1. Kalau kita balikin pecahan kiri dan kanan, ini X per 1 kalau kita balikin jadi 1 per X ya. Mendekatinya, nah ini dibalikin jadi 1 per infinite tentunya. Ya, ini kita mengetahui ya, ini 1 per X-nya kita tulis ulang. Nah, kalau bilangan dibagi infinite itu dipastikan 0. Bisa ya dipahami, dan ini bentuknya udah mendekati ke 0 nih. Cuman di sini variabelnya sedikit berubah, yang tadinya X berubah jadi 1 per X. Ya, jadi nanti kita bisa tuliskannya tuh seperti ini. Limit variabelnya kita ubah jadi 1 per X. Nah, saat kita ubah jadi 1 per X, nah ini mendekatinya jadi mendekati ke 0. Paham ya? Nah, ini fungsinya coba kita tulis ulang. 6 dikalinya dengan sin kuadrat 1 per X ya. Kemudian dibagikan ya. Dibagikan dengan 1 per X dikalinya dengan tan ya. Tannya di sini 1 per 3X ya. Oke. Nah, kelanjutannya ini enaknya nih. Yang 1 per X ini kita misalin dulu. Misalin dulu supaya lebih enak dilihat. Misalkan kalau 1 per X-nya kita mau bikin sama dengan ya bolehlah jadi satu variabel, katakanlah A. Ya, jadi nanti ini bentuknya jadi limit. Nah, ini kalau ketemu 1 per X sementara kita gantikan jadi A ya. Jadi A-nya dia mendekati ke 0. Nah, ke rumusnya juga kalau ketemu 1 per X. Nah, ini kebetulan ini ada beberapa unsur 1 per X ya. Itu nanti kalian gantikan jadi A. Jadi di sini 6 dikalinya dengan sin ya. Sinnya sin kuadrat. Nah, ini 1 per X kita gantikan jadi A. Kemudian pernya, nah ini ketemu lagi 1 per X, gantikan juga dengan A. A dikalinya dengan tan. Nah, ini nih. Ini kalau 1 per 3X, bisa kita tuliskan seperti ini ya. 1 per 3X itu 1 per 3 dikalinya 1 per X. Nah, ini sama aja nih. 1 per 3X dengan 1 per 3 kali 1 per X sama ini. Pembilang-pembilang kalau dikaliin 1 kan. Penyebut dikaliin 3 kali X ya 3X. Nah, sehingga tannya ini jadi 1 per 3 dikali. Nah, ini ketemu lagi 1 per X ya. Tadi kita misalin A. Jadi 1 per 3 dikali A. Ngerti ya sampai sini? Sehingga kelanjutannya nantinya kita bisa menggunakan sifat yang kita punya ini nih. Jadi ini boleh, ini limit A mendekati ke 0-nya kita tulis ulang. Nah, ini 6-nya kita tulis ulang. Yang sin kuadrat A boleh kita bikin jadi sin A dikalinya dengan sin A. Bisa ya, itu artinya sin kuadrat A. Kemudian pernya ini ada A dikali dengan tan 1/3A. Nah, ini yang sin A per A ini bisa kita coret nih. Ini kebetulan kan ini variabelnya udah sinkron ya, udah sama-sama A, dan ini udah mendekati ke 0. Bisa kita gunakan sifat ini ya. Ini bisa kita langsung coret, ini habis nih. Ini jadi 1 dan 1 nih, karena koefisiennya ya masing-masing ini 1. Nah, kemudian yang sin A dengan tan 1/3A ini sifat juga ini bisa kita coret, menyisakan yang sin A-nya habis, yang tan 1/3A-nya menyisakan yang koefisien ini nih, yaitu 1/3. Sehingga hasilnya ya tinggal 6 kali 1 kali 1, pembilangnya 6, pernya ini 1 dikali 1/3, 6 per 1/3, atau sama dengan 6 dikalinya dengan 3, hasilnya 6 kali 3 ini 18 ya. 18-nya ya 18 gram. Selesai. Nah, ini yang jadi jawaban kita ya, 18 gram. Ini banyak peluruhannya sampai si senyawa kimia ini habis. Ada pilihan yang A. Ya, jadi nah ini analisanya kasus soal ini ternyata konsep limit di sini. Oke, sip.